Mata Kina bergetar, kesadarannya agak pulih. Kemudian dia bertanya dengan wajah pucat, "Bu, siapa aku sebenarnya?" Ibu Kina sangat ketakutan. Dia buru-buru menempelkan tangan pada kening Kina, lalu membandingkannya dengan suhu keningnya sendiri, mengernyit dengan heran, "Tidak demam, tapi kenapa kamu terus mengatakan hal-hal aneh?" Kemudian Ibu Kina menarik putrinya ke sofa di ruang tamu dan duduk, lalu menuangkan secangkir teh. "Bu, apakah aku anak kandung kamu dan ayah?" tanya Kina. Kedua tangan memegang lengan ibunya dengan erat, suara bergetar dan agak emosional. Ibu Kina terkejut oleh kata-katanya hingga hampir melompat dari sofa. Matanya membelalak. Apakah kamu kehilangan ingatan setelah tinggal di rumah keluarga Okto selama beberapa hari? Kamu bahkan melupakan siapa dirimu dan siapa yang melahirkanmu?" "Bu," Kina berteriak, bertanya lagi sambil menangis, "apakah aku anak kandung kamu dan ayah?" Tetua Libra bilang dia adalah cucunya. Bisa-bisanya dia mengalami alur cerita drama yang pasaran di mana putri keluarga kaya terlantar di luar. Ketika dia dipukuli oleh ayahnya pada waktu kecil, dia pernah berpikir bahwa dirinya pasti bukan anak kandung ayahnya. Mungkin dia adalah putri kaya yang telantar. Mungkin suatu saat kerabatnya akan menemukannya, membawanya pulang, lalu menjalani kehidupan mewah. Tapi begitu hal itu benar-benar terjadi pada diri sendiri, dia tidak merasa senang sama sekali. Malahan dia merasa sangat panik dan gelisah. "Kalau kamu bukan anak kandung aku dan ayahmu, memangnya kamu dipungut dari selokan? Atau hadiah dari pelunasan tagihan telepon?" Kening Ibu Kina berkerut erat. Dia menatapnya dan bertanya, "Kina, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu?" Dia merasa putrinya tampak aneh hari ini. Hati menjadi tidak tenang. Tetua Libra mendatangi aku hari ini," jawab Kina dengan linglung. Dia tidak merasa tenang walau telah mendengar jawaban dari ibunya. Ada banyak pertanyaan di benaknya yang tidak terjawab, membuatnya sangat gelisah. Alis Ibu Kina berdenyut, detak jantung seolah berhenti berdetak, ekspresi berangsur-angsur menjadi serius. Jawaban samar telah mengisi benaknya, tetapi dia tetap bertanya, "Apa yang dia katakan padamu?" Dia bilang aku adalah..." Kina terlalu emosional, sehingga dia memeluk ibunya dan menangis. "Bu, aku adalah putri kandung ayah dan ibu, bukan cucu tetua Libra, benar kan?" Berpikir bahwa dia mungkin bukan putri kandung ayahnya, kepalanya terasa pusing seolah berputar-putar, seluruh dunia seolah akan runtuh. Bayangkan saja, betapa mengerikannya jika orang tua yang dipanggil ayah dan ibu selama lebih dari 20 tahun ternyata bukan orang tua kandung. Dia benar-benar tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Napas Ibu Kina terasa berat, jantungnya berdegup kencang. Kemudian dia mengerutkan kening dan menghela napas. Ibu Kina membujuk dengan lembut, "Kina, kamu adalah putri kandung ayah dan ibu. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Jangan menangis, ibu akan menelepon ayahmu dan menyuruhnya pulang." Tuan Besar berkali-kali datang ke rumah untuk berdiskusi dengan suaminya mengenai persoalan membawa putrinya kembali ke keluarga Libra, tetapi sang suami selalu menolak. Sekarang Tuan Besar malah langsung mendatangi Kina. Ini menunjukkan bahwa tekadnya untuk membawa Kina kembali ke keluarga Libra sangat kuat, dan dia tidak mau menerima penolakan. Tetapi mereka berdua tidak ingin putri mereka kembali ke keluarga Libra. Ibu Kina menepuk punggung putrinya, mengeluarkan ponsel dan menelepon suaminya. Panggilan terhubung dengan cepat. Di ujung lain, ayah Kina yang sedang bekerja bertanya dengan nada santai, "Istriku, ada apa? Kamu segera pulang sekarang juga." Hari ini Tuan Besar mendatangi Kina dan memberitahunya tentang hal itu. Kata Ibu Kina dengan nada mendesak, "Apa Tuan Besar mencarinya?" Ayah Kina tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, "Apakah Kina sudah pulang? Kalian tunggu aku di rumah, aku akan pulang sekarang juga." "Yah, jangan terburu-buru, hati-hati di perjalanan." Setelah Ibu Kina mengingatkan beberapa kata, dia mematikan telepon dan menarik beberapa lembar tisu untuk menyeka air mata putrinya. Sebelum suaminya pulang,
dia menanyakan seluk-beluk masalah. Kina, apa yang tetua Libra katakan padamu? Tubuh Kina gemetar, tangan yang memeluk ibunya menegang. Dia menundukkan kepala dan merenung. Setelah beberapa saat, dia pun menyampaikan poin-poin kunci. Tetua Libra memintaku pulang ke keluarga Libra. Dia ingin saya cerai dengan Ezra, juga bilang bahwa dia akan memberikan 15% saham grup Libra. Hari ini dia membawa hasil tes DNA, mengatakan bahwa aku adalah cucunya. Ibu Kina merapatkan bibir. Tuan Besar Libra juga mengajukan permintaan yang sama ketika datang mencari suaminya. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, persoalan tentang identitas putrinya pasti akan terungkap. Tapi dia tidak menyangka akan segitu cepat, tanpa peringatan. Padahal dia dan suaminya masih berpikir bagaimana memberitahu putrinya dengan halus bahwa dia adalah cucu Tuan Besar Libra. Tidak sangka, Tuan Besar Libra malah memberitahu putrinya terlebih dahulu. Kina, jangan khawatir, ya, kamu adalah putri kandung ibu dan ayahmu. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Mengenai hal-hal lain, kita bicarakan setelah ayahmu pulang. Jangan asal pikir, ya, Ibu Kina melembutkan suaranya. Berdasarkan pengenalannya terhadap Kina, ditambah dengan kata-kata yang disampaikan Kina barusan. Ibu Kina agaknya sudah dapat menebak alasan mengapa Kina begitu panik. Kina pasti mengira karena dirinya adalah cucu tetua Libra, maka dia pasti bukan anak kandung ibu dan ayahnya. Sekitar setengah jam kemudian, ayah Kina bergegas kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Saat melihat putri dan istrinya di dalam, dia seketika tidak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Pada akhirnya, Ibu Kina membuka pembicaraan. Tuan Besar mendatangi Kina dengan membawa hasil tes DNA. Dia memberitahu Kina bahwa Kina adalah putri dari keluarga Libra. Ayah, teriak Kina dengan suara serak, benarkah yang dikatakan tetua Libra? Apa yang dikatakannya? Ayah Kina tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Besar pada Kina. Dia bilang aku adalah cucunya. Benarkah aku bilang aku tidak percaya? Dia bilang aku boleh pulang dan bertanya pada kalian. Katanya kalian juga tahu, kata Kina dengan panik. Artinya, orang tuanya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Terakhir kali dia bertemu tetua Libra dan asistennya di pintu lift. Saat itu mereka mungkin mendatangi ayahnya untuk membicarakan hal ini. Ayah Kina merenung sejenak, lalu menghela napas dan menjawab, benar. Cepat atau lambat, fakta akan terungkap, dia tidak bisa merahasiakannya untuk selamanya. Tubuh Kina bergetar, dia terpaku di tempat. Jawabannya benar. Dia adalah cucu tetua Libra. Tapi ibu bilang aku adalah anak kandung kamu dan ibu. Ucap Kina dengan gemetar, kalau aku benar-benar adalah cucu tetua Libra, maka bukankah aku bukan anak ayah? Memikirkan kemungkinan ini, Kina merasa patah hati. Orang tua yang dikenal selama lebih dari 20-an tahun ternyata bukan orang tua kandung. Sudut mulut ayah Kina berkedut beberapa kali, kenapa pemikiranmu seperti itu? Kenapa kalau kamu adalah cucu pria tua itu, maka kamu pun bukan putri kandung kami? Ketika putrinya sekolah, nilainya selalu bagus. Dia kira putrinya cuman agak polos, tetapi nyatanya bodoh. Kina mengedipkan mata berkabut, menatap ayahnya dengan ekspresi bingung. Apa maksud ayah? Ayah, katakan lebih jelas. Dia terisak, merasa untuk pertama kalinya ayahnya bisa berbicara dengan menyiratkan makna mendalam. Aku adalah anak dari Tuan Besar Libra. Ayah Kina menarik napas dalam-dalam sebelum mengatakan fakta yang tidak ingin dia akui. Ayahnya adalah putra Tuan Besar Libra. Kina merasa seolah ada sesuatu yang meledak di kepala. Kenyataan ini bahkan lebih mengejutkan daripada kenyataan bahwa dia adalah cucu Tuan Besar Libra. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa lama kemudian, barulah dia mengeluarkan sebutir kalimat yang membuat ayahnya merasa konyol. Kalau begitu, apakah ayah akan menyuruhku bercerai dengan Ezra? Sebelumnya Tuan Besar Libra menyuruhnya bercerai dengan Ezra. Saat itu dia cuman merasa konyol, tapi tidak tahu mengapa Tuan Besar Libra memintanya cerai.
Jika ayahnya adalah putra Tuan Besar Libra, apakah Tuan Besar Libra akan menyuruh ayahnya untuk memaksanya bercerai dengan Ezra? Hal konyol apa lagi yang kamu katakan? Ayah Kina mengernyit. Kina menciutkan lehernya dan berkata dengan suara rendah, sebelumnya Tuan Besar Libra pernah menyuruhku untuk cerai dengan Ezra, tetapi aku tolak. Ayah adalah putra Tuan Besar Libra, apakah ayah juga akan menyuruhku cerai? Ezra adalah pria yang sangat baik. Ayah bisa melihat bahwa dia sangat menyayangimu. Aku dan ibumu tidak akan memaksamu untuk bercerai. Sebaliknya kami berharap kamu bisa berbahagia. Tuan Besar Libra punya dendam dengan keluarga Okto. Dia sangat tidak ingin melihat cucunya menikah dengan cucu dari musuhnya. Itulah mengapa aku tidak pernah ingin membiarkanmu mengetahui hubunganmu dengan Tuan Besar Libra. Sampai saat ini, ayah Kina hanya bisa menjelaskan semuanya kepada Kina. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyebut Tuan Besar Libra sebagai ayah maupun bapak. Ternyata Tuan Besar Libra dan kakek Okto bermusuhan. Dia adalah Tuan Besar Libra, sehingga Tuan Besar Libra menyuruhnya bercerai dengan Ezra. Mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua kandungnya sendiri dan orang tuanya tidak akan memaksanya untuk bercerai dengan Ezra, Kina pun lega. Dia merasa hal-hal lain tidak lagi penting. Melihat Kina diam, ayah Kina bertanya lagi, Kina, keluarga Libra adalah keluarga kaya, tapi ayah meninggalkan keluarga Libra saat itu. Apakah kamu akan menyalahkan ayah dan ibu karena tidak memberimu kehidupan yang mewah? Ayah Kina tiba-tiba mendongak untuk melihat ayahnya, berkata dengan tidak senang, meskipun kehidupan yang kamu dan ibu berikan kepadaku tidak semewah orang kaya, tetapi kamu dan ibu selalu berusaha untuk memberiku yang terbaik. Aku tidak pernah mengeluh, mungkin aku pernah mengatakan kata-kata marah, tetapi semua itu tidak ada yang benar. Elbunya adalah seorang desainer busana yang tidak dikenal, sedangkan ayahnya adalah manajer departemen di sebuah perusahaan kecil. Mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka juga tidak kekurangan. Kalau begitu, apakah kamu mau pulang ke keluarga Libra? Ayah Kina bertanya lagi. Tuan Besar mendatangi putrinya tanpa izinnya, juga memberitahu putrinya rahasia bahwa dia adalah kakek dari putrinya. Sebelumnya dia terus berusaha mencegah, sekarang tindakan Tuan Besar jelas bermaksud untuk memprovokasi dirinya, juga menunjukkan tekad untuk menginginkan putrinya kembali ke keluarga Libra. Kina menggelengkan kepala dengan ringan dan berkata, terserah. Kalau ayah dan ibu mau pulang, maka aku pun ikut. Tapi syaratnya adalah kalian tidak boleh menyuruhku bercerai dengan Ezra. Tidak akan, setelah ayah dan ibu meninggalkan keluarga Libra, kami pun tidak pernah berpikir untuk pulang. Mata lembut ayah Kina dilintasi jejak kedinginan. Dia berkata dengan suara tenang, ibu Kina tidak mengatakan apa-apa. Dia cuma menggenggam tinju ayah Kina yang mengepal erat dengan kedua tangannya. Awalnya Kina menduga bahwa ayahnya adalah putra Tuan Besar Libra yang telantar di luar dan sekarang telah ditemukan kembali. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, dugaannya pun terbukti salah. Dia menebak mungkin ada kontradiksi antara ayahnya dan keluarga Libra saat itu, sehingga ayahnya meninggalkan keluarga Libra. Namun, dia tidak bertanya pada ayahnya, kalau begitu aku juga tidak akan pulang. Di mana ayah dan ibu berada, di situ pula aku berada. Ucapnya dengan tegas, Tuan Besar Libra memberikan saham sebesar 15% agar dia kembali ke keluarga Libra dan bercerai. Jika dia kembali ke keluarga Libra, itu berarti dia harus berpisah dengan orang tuanya dan bercerai dengan suaminya. Dia bukan orang yang materialistis. Dia juga tidak ingin meninggalkan orang tuanya yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun dan meninggalkan suami yang menyayanginya hanya untuk seorang kakek yang baru ditemuinya beberapa kali. Kamu sudah dewasa, kamu memiliki hak untuk membuat pilihanmu sendiri. Tidak peduli keputusan apa yang kamu ambil, ayah dan ibu akan menghormati pilihanmu. Ayah Kina dan istrinya saling pandang, ada sentuhan kelembutan di mata mereka berdua. Tepat saat Kina hendak mengatakan sesuatu, telepon tiba-tiba berdering. Apakah itu Tias? Memikirkan tentang perjanjian itu,
Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, aku angkat telepon dulu." Selesai berkata, dia berdiri dan berjalan ke arah kamar. Setelah mengangkat telepon, dia berbisik, "Halo, Ibu Tias. Bu Libra, apakah kamu sudah menandatangani perjanjian yang aku berikan siang tadi? Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak berada di sekolah?" Suara Tias yang lemah lembut tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Hati Kina terasa agak berat. "Ibu Tias, maaf, aku belum menandatangani dokumen itu, ada urusan mendadak di rumah, jadi aku langsung bergegas pulang." Mendengar jawaban Kina, Tias pun merasa tidak enak untuk memaksanya menandatangani perjanjian transfer saham karena takut kelihatan tergesa-gesa dan pada akhirnya menimbulkan kecurigaan pada Kina. Jadi, dia berpura-pura khawatir dan bertanya, "Apa yang terjadi? Tidak apa-apa kan? Apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih atas perhatianmu, tapi masalahnya sudah teratasi, tidak apa-apa." Kina berterima kasih dengan sopan. "Baguslah." Tias sengaja menghela napas lega, lalu berkata lagi, "Kalau begitu, ketika kamu datang besok, tanda tangani perjanjiannya dan serahkan padaku." Awalnya aku kira tidak terburu-buru, tapi ibuku baru saja meneleponku untuk mendesakku. Kina langsung menyetujui permintaan Tias. Setelah mematikan telepon, dia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Dia ingat bahwa Tias lebih tua setahun darinya. Sekarang dia tiba-tiba menjadi cucu Tuan Besar Libra. Dengan demikian, Tias adalah kakak sepupunya. Karena Tuan Besar Libra telah mendatanginya dan membuka kartu, maka anggota keluarga Libra pasti akan segera mengetahui hal ini. Kina adalah anak tunggal. Sejak kecil, dia selalu cemburu pada orang-orang yang memiliki kakak maupun adik. Memikirkan bahwa Tias adalah kakak sepupunya, semacam perasaan tak terkatakan membanjiri hatinya. Saraf yang tegang menjadi rileks, dia tertidur dalam keadaan linglung di tempat tidur. Entah berlalu berapa lama, dia terbangun oleh dering ponsel. Dia mengambilnya dan melihat, "Ezra, ada apa? Kamu sudah pulang kerja?" Di telepon, terdengar suara Ezra yang dingin dan elegan. Kina terbengong sejenak, dia baru teringat bahwa Ezra mengutus sopir untuk menjemputnya pulang ke rumah. Agaknya sopir tidak menemukan dirinya, kemudian menelepon dan memberi tahu Ezra. "Itu aku sudah pulang ke rumah orang tuaku," katanya dengan segan. Tiba-tiba ada keheningan di ujung lain telepon. Beberapa detik kemudian, suara Ezra terdengar lagi, "Oke. Maaf tidak memberitahu kamu lebih awal, jadinya sopir pergi dengan sia-sia." Kina dilema apakah mau memberitahu Ezra bahwa dirinya adalah cucu Tuan Besar Libra. Ayah bilang bahwa Tuan Besar Libra dan kakek Okto saling bermusuhan. Jika keluarga Okto tahu bahwa dia adalah cucu Tuan Besar Libra, terutama kakek Okto, apalagi kakek Okto memang tidak menyukainya sama sekali, apakah dia akan disuruh bercerai dengan Ezra? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Ezra yang sensitif.